Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 18 Februari ya, kita udah berada di hari Sabtu dan untuk news kemarin dari kalender ekonomi itu kita dapat penjualan retail itu ternyata menunjukkan tren penguatan. Which is makin banyak orang yang bisa belanja. Dan juga kalau kita lihat dari berita-berita ekonomi, inflasi Amerika bulan Januari meningkat. Basis tahunannya mencapai 6,4. Ini data yang kemarin ya. Terus klaim pengangguran awal juga tertinggi dalam 4 minggu terakhir karena naiknya PHK, teman-teman. Ini udah mulai ada banyak PHK untuk Amerika Serikat. Kemudian non-farm payroll Amerika tumbuh sekitar 517.000, beda jauh nasib dolar dan saham. Ini ada ketidaksinkronan pergerakan dari dolar dan juga saham. Ya, ada banyak hal yang terjadi di market minggu ini, which is ya mungkin akan ada volatilitas yang terjadi juga yang tercipta di market. Terus dari news, teman-teman Eropa, ini Eropa ya, sekarang sudah mulai consider terhadap digital currency mereka, which is itu CBDC mereka. Dan mereka berusaha buat counter nih, buat melawan untuk dominasi dari US dan juga China dalam hal teknologi saat ini. Jadi Eropa juga nggak mau kalah sama dua negara ini yang sekarang sedang berkuasa ya di seluruh belahan dunia. Jadi mereka baru akan meluncurkan CBDC mereka. Kalau nggak salah ini mereka bakalan prepare ini di tahun ini. Mungkin itu di bulan Juni ya. Di bulan Juni dan ya mereka juga nggak mau ketinggalan sama negara-negara yang lain yang sekarang sudah menggarap untuk CBDC tiap-tiap negara. Terus ada berita bagus dari Hong Kong yang melegalkan cryptocurrency trading di sana. Which is sekarang adopsi daripada Hong Kong ini akan semakin meningkatkan perdagangan aset kripto. Setelah sebelumnya si China dia nggak mau melegalkan perdagangan aset kripto, tapi Hong Kong salah satu bagian apa negara ya. Hong Kong udah terpisah ya dari China. Nah, dia sekarang udah melegalkan cryptocurrency dan bakalan bisa digunakan untuk purchase dan juga sell trading itu mulai dari 1 Juni, teman-teman. Ini beritanya 1 Juni baru mulai, sekarang belum. Oke, kalau kita lihat juga dari berita yang lain, ini ada Mt. Gox. Dua kreditur terbesar Mt. Gox itu em, oke-oke aja ketika dia dibayar mungkin tidak menggunakan Bitcoin. Tidak harus uangnya dikembalikan dalam bentuk Bitcoin. Ini berita terbaru, which is artinya adalah ada opsi bahwa dua kreditur atau dua investor yang terdahulu invest di Mt. Gox ini bisa jadi mendapat pembayaran tidak menggunakan Bitcoin. Berarti news tentang dump Bitcoin karena nanti mereka pada jualan Bitcoin itu kemungkinan bakalan teredam dengan sendirinya. Which is ini mungkin good news juga ya buat market crypto sehingga kedepannya mungkin gak akan ada FUD soal Mt. Gox lagi karena dua kreditur mereka, dua investor mereka yang terdahulu itu memungkinkan mungkin terima cash atau terima apa mungkin beda dengan bentuk Bitcoin. Terus dari berita yang lain, ini ada SEC yang saat ini sedang gencar untuk kembali mengangkat berita soal Terra USD atau USDT, UST ya, US Terra. Ini yang kemarin scam dari Do Kwon, teman-teman. Sekarang SEC lagi menyerang karena banyak kerugian di sana ya. Itu sekitar 40 billion US dollar itu raib dari tangan Do Kwon. Dan sekarang SEC lagi ngejar atau mengusut ulang kasus ini dan kemungkinan Do Kwon bakalan terjerat masalah setelah ini. Dari berita yang lain juga US taking crackdown has Argentine consequent for DeFi. Siap-siap DeFi. Terakhir kita pernah bahas DeFi itu di koin Sushi ya karena teman-teman yang request. Sekarang ini udah mulai SEC bakalan masuk ke ranah DeFi. Jadi hati-hati buat yang pegang token-token DeFi, AAV, Sushi, terus Uniswap dan lain sebagainya itu
harap berhati-hati karena di sana itu ada transaksi sebesar 50 juta US dollar yang tentunya terus berkembang ke depannya, dan SEC nggak mau melewatkan ini teman-teman. Pasti mereka bakalan menyerang yang namanya decentralized finance. Jadi siap-siap aja. Ini mungkin jadi fun, mungkin jadi ya news yang kurang baik ya. Jadi itu so far berita-berita yang ada di market. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari pergerakan dari Bitcoin. Teman-teman, kita bakalan dapat closing time frame weekly, which is kalau dalam kondisi yang sekarang, closing time frame weekly-nya kemungkinan bakalan positif. Kenapa demikian? Bitcoin baru aja breakout dari yang namanya EMA 200. Kalau kita menggunakan chart dari Binance, which is ini sebenarnya tanda yang sangat positif di time frame weekly. Ya, di time frame weekly Bitcoin masih positif meskipun kemarin ada dump, tapi ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda Bitcoin bakalan dalam tren penguatan ke depannya. Tapi ya mungkin dia belum melewati level resistance yang penting, yaitu di kisaran 29.800 atau 30 ribuan. Itu merupakan area penting buat Bitcoin untuk saat ini. So far kita baru menunjukkan indikasi awal bahwa Bitcoin bakalan menguat lagi dalam tren kedepannya. Kalau dari time frame daily, hal berbeda terjadi atau terlihat. Ya, Bitcoin di perdagangan kemarin closing jelek banget. Closingnya jelek, dia terreject di kisaran 25.000. Ini disebabkan karena beberapa data, seperti data PPI yang sudah menunjukkan tren penguatan inflasi kembali. Jadi inflasi naik lagi. Ini meningkatkan kekhawatiran terhadap pergerakan dari US dollar ke depannya. Jangan-jangan the Fed berpotensi buat hawkish. Tapi untuk hari ini perdagangannya cukup baik ya. Bitcoin kembali naik merangkak ke 24.800, which is ini sebenarnya tanda yang positif ya. Kita lihatlah di mana Bitcoin bisa closing untuk hari ini. Volume perdagangan hari ini cukup oke, teman-teman. Dan, nah ini yang penting sih. Kalau kita melihat dari posisi atau pergerakan candle seperti sekarang ini, let's say Bitcoin hanya closing di kisaran 24.600 something, which is ini tandanya bahwa Bitcoin masih berpeluang buat membuat koreksi wajar saja. Tapi indikasi Bitcoin bakalan turun dalam itu mungkin akan agak sulit untuk sementara ini. Kita akan coba compare dia sama pergerakan dari indeks US dollar atau DXY. Kalau kita lihat untuk DXY saat ini ya, indeks dollar ini cenderung dalam tren yang ragu-ragu teman-teman. Kemarin dia positif, dia naik sampai 104,6 dolar ya. Dia naik sampai level sekian, terus dia ternyata dapat rejection malam hari tadi. Pergerakan dari US dollar turun lagi ke 103,8. Dan kalau kita compare sama aset yang lain, emas udah mulai mengalami tren rebound kecil dengan volume yang cenderung masih stabil, tapi dari pergerakan saham Amerika ini mengalami tren penurunan. Bitcoin gimana? Bitcoin justru ngikutin emas, Bitcoin naik. Jadi market belakangan benar-benar mix sekali ya. Kalau dari perspektif saya melihatnya, ini kita masih harus tetap hati-hati dalam kondisi yang sekarang karena market benar-benar sangat sulit untuk ditebak arahnya. Kalau dari segi pergerakan smart money di market kemarin masih cukup tinggi. Smart money atau whales-nya ini masih mendominasi perdagangan di Bitcoin di perdagangan kemarin. Meskipun kemarin ada sedikit outflow ya yang bikin efek kejut mungkin. Market seolah-olah dibanting ke 23.500, tapi at the end hari ini dia berhasil untuk recover. Tapi kita masih harus berhati-hati melihat posisi sekarang karena ini masih berpotensi membuat dead cat bounce. Entah nanti kedepannya bakalan lanjut naik atau turun, tentunya harus dikembalikan lagi sama pergerakan dari market, dari supply and demand. Apalagi hari ini weekend, jadi mungkin volume perdagangan agak turun. Ya hati-hatilah teman-teman, akan ada kemungkinan banyak investor yang melakukan taking profit, terutama para institusi yang sudah masuk ke market. Oke, kalau dari kondisi seperti ini, saya view-nya seperti biasa, volume perdagangan agak kecil, dan kita melihat sudah ada rejection kembali Bitcoin ketika naik sampai 24.900, 24.800, itu udah mulai ada rejection meskipun dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Dari posisi RSI sendiri udah mulai turun lagi ya,
Jadi ya kedepannya kita lebih melihat bahwa Bitcoin bakalan terkoreksi kembali teman-teman. Untuk target ya balik lagi ke 23.400. Kemarin kita udah sempat spill juga level support ini 20 ya 23.400, 23.500 itu level yang cukup berpeluang buat menahan harga Bitcoin dan kemarin memang benar-benar ketahan dari level tersebut. So, ya kalau saat ini kita bakalan terreject lagi di area saat ini berarti kita sudah membuat yang namanya higher low baru. Maka tren berikutnya berpotensi bakalan seperti ini, teman-teman. Bitcoin bakalan mengalami fase koreksi yang cenderung agak ya tidak terlalu dalam lah. Mungkin trennya masih bakalan berpeluang buat kembali dicoba naik lagi nanti ke atas 25.000. Jadi kita siap-siap aja kalau Bitcoin ternyata nggak dapat dump yang parah. Ya siap-siap aja. Tapi ya masih banyak juga yang bilang sih di Maret nanti bakalan ada ya ada hal-hal yang kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu juga apakah Bitcoin bakalan naik tinggi atau gimana. Tapi yang pasti untuk sekarang ini jangka pendek saya masih melihat Bitcoin bakalan tetap ketahan nih di kisaran 23.400-an. Mungkin dia bakalan agak sulit buat turun ya. Tapi ya lihatlah seperti apa. Karena so far animo daripada market ini masih pada FOMO, masih banyak yang yakin Bitcoin bisa naik. Jadi sementara kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin masih akan cenderung spike naik ya. Hanya saja kalau dari RSI saya melihat ini udah mulai ada divergence which is alarm buat sinyal bearish ke depannya. Oke gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan update juga nanti sore atau nanti malam itu untuk segmen nyakut bareng. Kita akan coba review seperti apa sih news-news yang ada di market belakangan dan juga seperti apa kira-kira korelasinya terhadap market di minggu depan. Mungkin minggu depan ada news-news yang cukup penting untuk kita bahas ya, kita akan lihat seperti apa pergerakan dari market dan juga seperti apa news-newsnya. Oke gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.